Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati guru kita bersama, murabi kita bersama, Ustadz Nur Hidayat LC. Yang saya hormati juga Ustadz sekalian, Ustadz Zaki Mumtaz, Ustadz Lutfi, Ustadz Sirot, Ustadz Zaki Mubarak. Saya ucapkan terima kasih atas jawaban salamnya yang bermakna atau bertujuan mendoakan saya, memintakan saya selamat, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakini alhamdulillah doa ini doa yang keluar dari lisan Ustadz sekalian insya Allah kabul. Maka dari itu saya ingin membalas mendoakan mudah-mudahan Ustadz semua mendapatkan berkah, amin ya rabbal alamin. Syukur-syukur bisa ke Mekah, amin, bisa tawaf di depan Ka'bah, amin, bisa nginep di Mina dan Musdalifah, bisa sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, syukur-syukur bisa ziarah ke makam Nabi ke makam Nabi di Madinah, pulang haji di harta kita bertambah-tambah, syukur-syukur bisa kebeli tanah, bisa ngebangun rumah, bisa kebeli sawah, bisa kebeli mobil yang mewah, syukur-syukur istrinya bertambah, anaknya anaknya yang bertambah bukan istrinya. Amin ya rabbal alamin. Anak yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan banyak nikmat sehat, nikmat Islam, sehingganya kita bisa berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah sampai dengan ke tempat ini dinilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada kita yang insya Allah masih selalu berusaha untuk istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat usma di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Ustadz biasanya kalau ceramah itu disampaikan oleh Ustadz kepada jamaahnya. Kalau siang ini kebalik, dari jamaah ke Ustadznya. Dan kalau nggak salah belum lama saya juga dapat, kayaknya belum lama banget dah, dapat tugas ini juga ya. Ini ternyata copy paste aja. Cuma tadi saya baru susun, ini mungkin pembagian tugasnya udah dari ketua kita dan murabi kita, jadi saya coba mikir-mikir apa ini yang mau disampaikan gitu. Yang penting ada yang bisa diambil hikmahnya, mudah-mudahan insyaallah. Di tugas saya yang sebelumnya itu kalau nggak salah saya sempat menyampaikan nasihatnya Imam Al-Ghazali yang 6 nasihat itu. Salah satunya yaitu sesuatu yang paling tajam dari diri kita di dunia ini, yaitu lidah.
Makanya saya mau nyerempet-nyerempetin sedikit materi siang ini, yaitu pentingnya menjaga lisan, pentingnya menjaga lidah. Lidah itu kecil bentuknya tapi besar pengaruhnya. Kata orang, lebih baik ditampar pakai tangan daripada ditampar pakai lidah, daripada ditampar pakai kata-kata. Kalau ditampar pakai tangan mungkin 1 jam 2 jam sakitnya udah hilang. Hah? Boleh coba. Tapi ketika sudah ditampar dengan kata-kata, mungkin 1 jam 2 jam, sehari, seminggu, sebulan, setahun, seumur hidup masih terasa sakit. Di mana sakitnya? Di sini. Sakitnya tuh di sini. Apa namanya? Ketika sudah ditampar dengan kata-kata, itu orang itu pasti mengenang kita seumur hidupnya. No, dia no, si oh no, yang ngomongnya nggak ngenakin. Makanya Nabi bersabda, apa namanya, mankola apa namanya lupa hadisnya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yakul khairan aw yasmut. Apa namanya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia berkata yang baik atau diam. Cuma kan kadang-kadang kalau kita suka lucu gitu, ketika ada rekan kita, teman kita yang misalkan warna kulitnya kurang terang, kita ucap gitu, atau kita bully, apa namanya, atau yang bentuk fisiknya kurang sempurna, walaupun misalkan itu niatnya cuma bercanda gitu, tapi itu efeknya bisa dikenang gitu seumur hidupnya. Makanya kita harus apa ya tadi, kalau nggak bisa berkata baik, ya lebih baik diam. Jadi nasihat Nabi itu cukup diam aja udah kita udah jadi orang yang paling baik gitu, orang yang beriman sama Allah dan hari akhir. Makanya kita harus berusaha untuk menjaga lisan kita. Suatu hari dulu Nabi Muhammad sering ketika mau berangkat ke masjid, mau sholat, itu ada si fulan yang ketika Nabi lewat diludahin sama si fulan itu. Terus Nabi balik ke rumahnya, bersih-bersih. Alhamdulillah, Ustaz Ridwan, ini kita lagi cerita kisah Nabi Muhammad. Nah, ketika diludahin, Nabi Muhammad pulang bersih-bersih, kemudian balik lagi, pas lewat diludahin lagi. Terus kebesokan harinya sama, Nabi Muhammad pas lewat situ diludahin lagi. Nabi Muhammad nengok ke atas, ketika ngelihat orang yang ngeludahin Nabi cuma ngelempar senyum. Ya Allah, ada yang ngeludahin gitu sambil disenyumin. Nah, akhirnya pas besoknya Nabi lewat situ lagi mau ke masjid, nggak ada yang ngeludahin. Pas nggak ada yang ngeludahin, Nabi tengok-tengok cari si fulan yang suka ngeludahin kemarin-kemarin. Ada sahabat negur, nyari siapa ya Rasul? Oh, ini saya nyari langganan saya, kok nggak ada ya katanya.
Perasaan kemarin ada yang ngudain saya di sini gitu, kok sekarang nggak ada gitu. Terus kata sahabat, oh mungkin si Fulan ya Rasul gitu. Tapi si Fulannya lagi sakit gitu. Oh sakit apa? Sakit panas gitu. Langsung Nabi buru-buru pulang. Pas di rumah nanya Khadijah, yang ada makanan nggak? Kalau bahasa kitanya gitu. Buat apa bang? Gitu kata Khadijah. Buat nengokin orang sakit gitu. Padahal yang mau ditengokin itu si Fulan yang suka ngeludahin Nabi gitu. Tapi Nabi mau nengokin dia. Nah pas sudah ada makanannya, Nabi buru-buru ke rumah si Fulan itu. Diketok pintunya, tok-tok-tok. Assalamualaikum. Kata yang di dalam, siapa? Kata Nabi, Assalamualaikum. Siapa sih? Katanya di dalam. Ini Muhammad katanya. Iya Muhammad siapa? Katanya di dalam. Langganan ente katanya. Kata Nabi. Langsung yang di dalam lagi selimutan, kedinginan, demam, langsung lompat dari tempat tidurnya, dilempar selimutnya, lari bukain pintu, langsung dipeluk Nabi. Ya Rasul, engkau benar. Di saat aku sering menyakiti engkau hampir setiap hari, tapi engkau malah membalas dengan kebaikan. Di saat aku sakit, belum ada teman kerabat satupun yang nengokin saya kecuali engkau yang lebih dulu. Ya Rasul, dengarkanlah bahwa aku bersaksi bahwa engkau utusan Allah dan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan engkau utusan Allah. Akhirnya pada saat itu juga si Fulan masuk Islam. Itu berkat wasilah akhlak Nabi. Jadi ketika kita menjaga lisan, ketika kita berakhlak baik, tidak perlu koar-koar berdakwah, tidak perlu koar-koar ngajak orang untuk masuk Islam. Itu dengan begitu saja sudah bisa bikin orang lain masuk Islam. Nah, dari guru saya juga berpesan kepada kita, ketika diperlakukan tidak baik sama orang, kita lempar senyuman. Dijahatin lagi, kita lempar lagi dengan senyuman. Sekalian kita kasih bunga-bunga yang indah. Dijahatin lagi, kita lempar lagi dengan senyuman, berikut pot-pot bunganya. Kasih duit. Nah, ada nasihat dari guru saya bilang, untuk menjalani hidup itu hiduplah seperti tangan, jangan hidup seperti telinga. Kalau hidup seperti telinga, dia adanya di kanan sama kiri. Ketika kita nengok kanan, yang kiri nggak ketemu sama yang kanan. Ketika kita nengok ke kiri, sama, kanan juga nggak ketemu sama yang kiri. Tapi kalau hidup seperti tangan, ketika tangan kanan gatel, nggak pakai diundang, tangan kiri datang garukin. Ketika tangan kiri gatel, nggak pakai diundang, tangan kanan datang garukin. Ketika dua-duanya gatel, main garuk-garukan. Yang tangan kanan nggak jumawa, nggak ngerasa sombong, walaupun bagian dia tuh kerjaannya tanda tangan, nanggapin uang, salaman, dia nggak sombong. Tangan kiri juga sadar diri, walaupun dia kerjaannya bagian belakang, bagian pengkobelan lah istilahnya gitu, pengkobelisasi itu. Dia nggak protes sama tangan kanan. Tangan kanan juga inget, ketika senang tuh inget sama tangan kiri. Dia bilang ke tangan kanan, tangan kiri jangan iri ya sama saya, kan biar kata saya yang salaman, biar kata saya yang tanda tangan, biar kata saya yang nanggapin uang. Kalau ke mall saya beli jam tangan, kan tangan kiri yang pakai. Jadi semuanya serba atur, serba adil. Kalau kita lagi jalan, ketika tangan kanan ada di depan, tangan kiri ngalah ke belakang. Begitu juga ketika langkah lagi, tangan kiri ke depan, tangan kanan ngalah ke belakang. Kalau nggak ada yang mau ngalah, dua-duanya paling di depan, jalannya begini, kayak parkir.
Jadi kita harus tadi menjaga lisan, menjaga ego, menjaga hubungan dengan baik dengan saudara dan kerabat kita. Mungkin singkat itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun tadi yang disampaikan ada agak nilai-nilainya dikit ya, maaf bukan Ustadz. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.